いい加減にしやがれ。ガキじゃねえんだからさ。ダメよそこ。誰が読んでんだよ。やめろやめろってじゃあみんな行くな。Di season sebelumnya, untuk menyelamatkan murid-muridnya dari masalah, Yamaguchi memutuskan untuk bertanggung jawab atas masalah muridnya dan bersedia keluar dari SMA Kurogin. Di sisi lain, Sawatari yang membantu Yamaguchi juga harus keluar dari sekolah itu dan pindah ke sekolah lain bernama SMA Akadao sebagai seorang kepala sekolah. Di mana Akadao sendiri juga memiliki murid-murid berandalan di kelas 3D yang selalu membuat masalah. Untuk mengatasi kenakalan kelas 3D, manajer sekolah yang bernama Akagi Ryoku menunjuk Sawatari untuk mengatasi masalah di kelas 3D. Mengingat di sekolah lamanya, Sawatari telah berhasil meluluskan para murid berandalan tanpa adanya masalah. Kali ini, Sawatari menggunakan seragam training seperti Yamaguchi untuk memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas murid 3D. Akan tetapi, Sawatari yang sombong dengan pedenya bersikap seperti Yamaguchi, yang membuat semua murid 3D tidak senang dan langsung menghabisi Sawatari. Hal itu membuat manajer sekolah sangat kecewa dengan Sawatari dan memutuskan untuk memberhentikan Sawatari sebagai kepala sekolah. Akan tetapi, Sawatari berusaha membujuk manajer dengan mengatakan kalau ia memiliki seorang kenalan guru hebat yang bisa mengontrol kenakalan murid kelas 3D. Sawatari berjanji pada manajer bahwa ia akan membawa guru tersebut ke sekolah ini dan menjadikannya sebagai wali kelas murid 3D. Di sisi lain, Yamaguchi ternyata berada di daerah pesisir untuk bekerja sebagai guru bahasa Jepang bagi mahasiswa-mahasiswa Eropa. Namun sayangnya, Yamaguchi yang tidak terlalu mahir berbahasa Inggris kesulitan untuk berkomunikasi dengan mahasiswanya. Sehingga karena kekurangan itu, Yamaguchi pun harus dipecat dari pekerjaannya. I don't understand. English please. Anata kubi desu. Kondisi itu mau tak mau membuat Yamaguchi harus kembali ke kediamannya. Namun dalam perjalanan pulang, Yamaguchi tidak sengaja bertemu dengan Sawatari yang kebetulan sedang mencari Yamaguchi. Tanpa pikir panjang, Sawatari memohon pada Yamaguchi agar mau menjadi guru baru di sekolah Akadao. Sawatari mengatakan bahwa sekolahnya membutuhkan guru baru karena SMA Akadao adalah sekolah terkenal yang memiliki banyak murid. Mendengar itu, Yamaguchi pun merasa sangat beruntung dan langsung menerima tawaran itu dengan penuh bahagia. Setelah 3 tahun pergi dari kediamannya untuk menjadi guru di wilayah pesisir, Yamaguchi akhirnya kembali ke kediamannya bersama dengan Sawatari. Kembalinya Yamaguchi langsung disambut hangat oleh Tetsu dan Minoru. Begitupun dengan Ryuichiro Uedo yang merupakan kakek Yamaguchi sekaligus pemimpin Yakuza Uedo. Pada pertemuan ini, kakek Yamaguchi berterima kasih pada Sawatari. Karenanya, Yamaguchi bisa kembali mengajar sebagai guru di kota ini. Selain itu, Sawatari juga tidak lupa untuk kembali mengingatkan agar Yamaguchi menjaga identitas aslinya sebagai pewaris kelompok Yakuza. Karena bila sampai hal itu kembali terekspos, maka pekerjaan Yamaguchi sebagai guru di sekolah barunya ini bisa kembali terancam. Mendengar itu, kakek Yamaguchi dan anggotanya menghargai permintaan Sawatari dan berjanji akan membantu Yamaguchi merahasiakan identitas aslinya. Keesokan harinya, Yamaguchi memperkenalkan dirinya sebagai guru baru di hadapan manajer sekolah dan seluruh staf guru. Para guru yang mengetahuinya sedikit terkejut dengan pilihan Sawatari, mengingat guru laki-laki saja tidak bisa mengatasi murid kelas 3D. Akan tetapi, manajer sekolah tidak mempermasalahkan itu dan menerima Yamaguchi sebagai guru baru di sekolah ini. Sawatari kemudian meminta Yamaguchi untuk kembali berseragam training, yang membuat Yamaguchi seketika sadar bahwa ia akan kembali mengurus murid-murid berandalan. Sama seperti di sekolah lamanya, kelas 3D terletak di koridor yang berbeda dengan kelas-kelas lainnya, di mana koridor kelas 3D sendiri terlihat sangat berantakan dan tidak terawat.
Yamaguchi kemudian memasuki kelas 3D untuk memperkenalkan dirinya di depan semuanya sebagai wali kelas baru. Namun seperti biasa, murid-murid berandalan itu tidak menghiraukan Yamaguchi dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bahkan ada yang berselisih. Di sana, seorang murid bernama Yamato Ogata menghentikan keributan itu dan membentak semua murid, yang seketika membuat Yamaguchi berpikir bahwa Ogata sepertinya adalah pemimpin di kelas ini. Akan tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba datang 3 orang murid bernama Kazama, Kuraki, dan Ichimura yang langsung mendapatkan hormat dari murid-murid kelas 3D. Yamaguchi yang penasaran lalu berusaha untuk mendekati kelompok Kazama. Hingga hal itu membuat Kuraki emosi dan langsung melayangkan pukulan ke arah Yamaguchi. Melihat itu, kedua anak buah Ogata yang bernama Honjo dan Kamiya mengejek Kuraki, hingga membuat kedua kelompok ini terlibat perselisihan dan saling bertatapan sinis. Yamaguchi yang penasaran kemudian mencari informasi mengenai Ogata dan Kazama. Guru yang bernama Yajima lalu memberitahu Yamaguchi agar berhati-hati terhadap kedua murid itu. Yajima mengatakan bahwa Ogata dan Kazama dulunya merupakan ketua geng di kelasnya masing-masing. Namun saat naik kelas, mereka berdua secara kebetulan bertemu di kelas 3D. Hal itulah yang membuat mereka berdua terlibat perselisihan, karena sama-sama berambisi untuk menjadi pemimpin di sekolah Akadou. Selain itu, guru lainnya juga menambahkan kecurigaannya pada murid kelas 3D, yang ia duga bertanggung jawab atas peristiwa pencurian yang belakangan ini terjadi di kota. Meskipun belum terlalu mengenal muridnya, Yamaguchi mencoba untuk membela mereka semua dan mengatakan bahwa ia tidak percaya murid-muridnya melakukan perbuatan seperti itu. Malam harinya, terjadi perampokan di bawah jembatan terhadap seorang wanita. Tak lama, Ogata yang sendirian tidak sengaja melihat Kazama berlari terburu-buru setelah kejadian itu. Esok harinya, Yamaguchi yang sedang berlari terburu-buru tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Natsumi, yang seketika membuat Yamaguchi menjadi baper, berpikir ia telah menemukan jodohnya. Namun, pria tersebut hanya meminta maaf dan langsung pergi meninggalkan Yamaguchi karena sedang terburu-buru. Di sana pria itu secara tak sengaja meninggalkan sebuah buku berjudul Romeo dan Juliet yang membuat Yamaguchi semakin baper dan merasa bahwa pertemuan itu adalah takdir. Sementara di sekolah, Kazama menghampiri Ogata untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1 setelah pulang sekolah nanti. Ogata yang mendengar itu pun sangat bersemangat dan ia langsung menerima tantangan dari Kazama. Akan tetapi tiba-tiba Sawatari datang memanggil Kazama untuk menghadap ke ruang BK. Di mana ternyata Kazama telah dituduh oleh pihak kepolisian bahwa Kazama melakukan perampokan tadi malam. Karena berdasarkan laporan korban, ciri-ciri Kazama sangat cocok dengan pelakunya. Untuk itu, pihak kepolisian ingin menanyakan apa yang dilakukan Kazama saat kejadian. Kazama pun menjawab bahwa saat itu ia hanya berada di rumah. Namun Kazama yang kesal karena sudah dituduh tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin menghajar polisi itu. Akibat aksinya itu, Kazama dianggap telah berbuat di luar batas dan merusak reputasi sekolah. Manajer sekolah yang tidak bisa menoleransinya memutuskan untuk mengskorsing Kazama selama 1 minggu. Yamaguchi yang tidak menerimanya lantas mencoba untuk menenangkan Kazama dan berkata bahwa ia akan membela Kazama di depan manajer sekolah. Akan tetapi Kazama tidak mempercayai guru dan tidak peduli jika ia akan dikeluarkan sekalipun. Yamaguchi yang tidak bisa berbuat apa-apa semakin bingung ketika melihat teman-teman satu kelas Kazama sama sekali tidak peduli dengan masalah Kazama. Yamaguchi pun mempertanyakan mengapa mereka semua tidak memberontak atau membela teman mereka saat dituduh sebagai pencuri. Ogata mengatakan bahwa mereka semua yang ada di sini bukanlah teman, melainkan mereka hanya murid-murid yang kebetulan ada di kelas yang sama. Ogata lalu menambahkan kalau semalam ia melihat Kazama sedang terburu-buru di bawah jembatan Shirokin yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
Keesokan paginya, Yamaguchi mengunjungi rumah Kazama untuk mendengar pengakuan Kazama secara langsung. Mengingat kemarin Kazama ada di dekat kejadian itu. Kazama pun membenarkan bahwa ia memang ada di dekat kejadian. Tapi di waktu itu, ia hanya ingin berjalan pulang setelah bermain dengan teman-temannya. Kazama lalu teringat saat itu ia tidak sengaja ditabrak seorang pria yang sedang terburu-buru. Karena itulah Kazama marah dan berusaha mengejar pria itu ketika dilihat oleh Ogata. Kazama mengatakan bahwa pria itu terlihat menggunakan kalung emas berbentuk tengkorak dan memiliki sebuah tato di lengan kanannya. Setelah mendapatkan informasi itu, Yamaguchi langsung berinisiatif untuk mencari pelakunya dan membagikan brosur dari ciri-ciri pelaku untuk meminta bantuan kepada staf guru dan murid-murid kelas 3D. Akan tetapi, murid-murid kelas 3D tertawa melihat perbuatan Yamaguchi itu. Karena bisa saja Kazama telah membohonginya. Meskipun Yamaguchi telah memohon, para murid kelas 3D tidak menghiraukannya dan membuang brosur itu di depan Yamaguchi. Namun di sisi lain, Ogata sedikit iba dengan sikap Yamaguchi itu. Meskipun murid-muridnya menganggap perbuatannya konyol, tapi Yamaguchi tetap percaya pada Kazama dan mulai mencari pelaku yang sebenarnya. Yamaguchi melakukannya sendirian setelah pulang sekolah hingga waktu larut malam. Aksinya itu bahkan sempat dilihat oleh Ogata yang mulai penasaran dengan Yamaguchi. Namun sayangnya, setelah beberapa hari melakukan pencarian, Yamaguchi tidak kunjung mendapatkan titik terang dari keberadaan pelaku. Bahkan aksinya itu mendapatkan teguran dari kelompok Yakuza agar Yamaguchi tidak berbuat sesukanya di wilayah mereka. Di sisi lain, Ogata dan teman-temannya yang berada di kafe sedang membicarakan tentang Kazama yang mereka pikir telah berbohong pada Yamaguchi. Akan tetapi pembicaraan mereka itu tidak sengaja terdengar oleh pihak kepolisian yang kemudian meminta mereka untuk menceritakan yang sebenarnya. Sore harinya, Yamaguchi tiba-tiba mendapat panggilan dari Sawatari yang memberitahu bahwa Kazama telah ditangkap setelah laporan dari Ogata. Di waktu itu juga, Yamaguchi langsung pergi ke kantor kepolisian untuk melihat Kazama. Di sana, Yamaguchi kembali berusaha untuk membela Kazama bahwa ia bukanlah pelakunya. Akan tetapi pihak polisi tidak mendengarkannya dan membawa Kazama untuk diinterogasi. Ogata yang melihat usaha Yamaguchi itu dari kejauhan mulai iba dengan Yamaguchi dan merasa bersalah telah melaporkan Kazama. Ogata pada akhirnya memutuskan untuk membantu Yamaguchi mencari pelaku yang sebenarnya. Ogata mencari ke dalam sebuah klub dan akhirnya menemukan seseorang yang persis seperti yang diceritakan oleh Kazama. Ogata lalu mencoba untuk mengikuti pria itu secara diam-diam yang diketahui bernama Hiro. Namun sayang, aksinya itu telah diketahui oleh Hiro yang kemudian menjebak Ogata. Di sisi lain, Yamaguchi yang masih mencari pelaku tidak sengaja bertanya pada dua orang teman Hiro yang memberitahu kalau Hiro sedang memberi pelajaran seorang murid SMA Akado yang mengikutinya. Sementara itu, Ogata telah dihajar habis-habisan oleh Hiro dan para anggotanya. Meskipun begitu, Ogata tidak menyerah dan memaksa Hiro agar mau menyerahkan dirinya ke polisi. Namun sayangnya, Ogata yang sudah sampai batasnya tidak berdaya dan akhirnya pingsan sesaat setelah Yamaguchi datang ke tempat itu. Yamaguchi pada akhirnya kembali mengeluarkan mode Yakuzanya untuk membantai semua preman itu. Meskipun sendirian, Yamaguchi bisa membantai semuanya sampai mengalahkan Hiro hanya dalam satu kali pukulan telak. Yamaguchi lalu membawa Ogata ke suatu tempat dan berterima kasih kepadanya karena sudah membantu untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Dari sini Yamaguchi bangga pada Ogata dan mengatakan bahwa Ogata dan Kazama adalah murid kesayangannya serta berjanji akan selalu melindungi mereka. Esok harinya, Kazama akhirnya bisa kembali bersekolah seperti biasa. Di depan sekolah, Kazama menyempatkan untuk berterima kasih pada Ogata karena sudah membantu mencari pelaku yang sebenarnya. Hal itu membuat Yamaguchi sangat senang karena kini Kazama dan Ogata saling memberikan respek. Saat di ruang guru, Yamaguchi secara tak sengaja kembali bertemu dengan Natsumi.
dokter magang yang akan membantu mereka di sekolah ini. Yamaguchi seketika teringat dengan buku Romeo dan Juliet yang ditinggalkan oleh Natsumi dan langsung mengembalikannya. Natsumi pun sangat lega dan berterima kasih pada Yamaguchi. Namun sebelum berbincang lebih lama, Yajima tiba-tiba melaporkan bahwa di kelas 3D sedang ada murid yang berkelahi. Di waktu itu juga Yamaguchi datang untuk melerai perkelahian itu. Namun sayangnya mereka semua tidak menghiraukan Yamaguchi hingga memaksa Yamaguchi untuk menghentikan mereka semua dengan cara Yakuza. Akan tetapi Yamaguchi langsung bertingkah konyol saat menyadari bahwa ia tidak boleh menunjukkan sifat aslinya sebagai keturunan Yakuza yang sangat kuat. Setelah mengetahui murid-murid di kelas 3D berteman secara berkelompok dan suka berkelahi, Yamaguchi berinisiatif untuk menyatukan mereka semua dengan membuat permainan tendang kaleng. Berharap dengan permainan itu dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan persahabatan mereka semua. Namun sayangnya tidak ada satu orang murid pun yang datang untuk melakukan permainan itu. Hal itu membuat Yamaguchi sangat kecewa dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar dapat menyatukan murid-muridnya. Tak lama, Yamaguchi tiba-tiba dihampiri oleh Kumai yang merasa senang melihat Yamaguchi akhirnya kembali mengajar di sekolah ini. Namun Kumai memberitahu kalau barusan ia melihat murid-murid dari SMA Akado sedang berkumpul seperti akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Di mana ternyata semua murid kelas 3D sedang berkumpul di sebuah kuil kosong untuk menyaksikan pertarungan 1 lawan 1 antara Kazama dan Ogata. Bukannya melerai perkelahian itu, Yamaguchi yang datang justru menyemangati mereka berdua. Karena menurut Yamaguchi, pertarungan dengan tangan kosong itu tidaklah masalah selagi dilakukan dengan secara fair. Namun sebelum melangsungkan pertarungannya, Yamaguchi tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Sawatari yang memberitahu bahwa ia baru saja mendapat telepon dari penduduk setempat tentang murid-murid SMA Akado yang hendak berkelahi di kuil. Untuk itu, Sawatari meminta Yamaguchi agar mencari murid-muridnya dan melerai perkelahian itu, karena aksi mereka telah dilaporkan ke polisi. Mendengar itu, Yamaguchi seketika panik dan menyuruh murid-muridnya agar segera kabur. Yamaguchi yang ikut kabur mengikuti kelompok Kazama lalu menanyakan pada Kazama mengapa ia ingin bertarung melawan Ogata. Kazama yang kesal lalu menjawab kalau ia melakukan ini dengan terpaksa, karena bila ia tidak melawan Ogata, maka ia akan diremehkan oleh Ogata dan murid-murid lainnya. Setelah Kazama pergi, Ichimura memberitahu bahwa Kazama pernah mendapatkan pembulian sejak SD. Karena itulah Kazama berjuang untuk menjadi yang terkuat, supaya orang-orang tidak meremehkannya. Esok paginya, Kazama dan Ogata kembali bertemu untuk melangsungkan duel mereka. Akan tetapi tak diduga Kazama menolak pertarungan itu, mengatakan bahwa ia tidak lagi peduli jika Ogata yang menjadi ketua Akado. Tentu saja Ogata yang mendengarnya terkejut dan tidak bisa menerimanya begitu saja sebelum benar-benar mengalahkan Kazama, sehingga Ogata mulai menyerang Kazama. Hal itu membuat Kazama menjadi emosi dan bersedia bertarung melawan Ogata. Saat Ogata dan Kazama akan menyerang dengan sebuah kayu, Yamaguchi tiba-tiba muncul menghentikan mereka. Yamaguchi lalu mengingatkan mereka agar tidak menggunakan senjata saat bertarung. Akan tetapi, Ogata mengatakan bahwa menggunakan senjata atau tidak, yang terpenting dalam pertarungan hanyalah menang. Yamaguchi memberitahu bahwa pertarungan itu bukan hanya mencari siapa yang menang, melainkan pertarungan dilakukan untuk melindungi teman atau sesuatu yang berharga. Namun, Ogata menganggap perkataan Yamaguchi itu hanyalah omong kosong, dan akhirnya pergi meninggalkan Yamaguchi. Setelah pertemuan itu, Yamaguchi mampir ke restoran Kumai dan memikirkan bagaimana caranya untuk menyadarkan murid-muridnya. Di sana, Yamaguchi dikejutkan melihat Kumai ternyata telah menikahi cinta pertamanya, yaitu Ami yang dulu pernah diselamatkan oleh Kumai. Di mana Ami saat ini juga telah mengandung selama 7 bulan.
Kumai mengatakan bahwa ia sangat bersyukur menjadi murid Yamaguchi. Oleh karena itu, Kumai ingin Yamaguchi percaya diri untuk menghadapi semua muridnya dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Ogata yang masih sangat kesal dengan kejadian tadi tak sengaja bersenggolan dengan seseorang dan membuat Ogata seketika memukuli pria tersebut. Namun tak berselang lama, tiba-tiba teman pria tersebut datang dan membuat Ogata terkejut mengetahui mereka adalah kelompok gangster. Ogata dan teman-temannya pun mendapatkan balasan. Dari kejauhan, Kazama dan teman-temannya yang lewat tidak sengaja melihat pembantaian itu. Kazama yang melihatnya seketika teringat dengan perkataan Yamaguchi bahwa pertarungan dilakukan untuk melindungi sesuatu yang berharga. Kazama lalu maju menjauhkan kelompok gangster itu, hingga akhirnya Kazama berhasil membawa kabur Ogata dan teman-temannya. Atas kejadian itu, Ogata berterima kasih pada Kazama dan mengatakan bahwa ia berutang budi pada Kazama. Namun sayang setelah kejadian itu, keesokan paginya Kazama dan teman-temannya tiba-tiba dihampiri sekelompok gangster tadi malam yang ingin balas dendam. Di sekolah, Ogata yang mendengar kabar penyerangan terhadap kelompok Kazama tidak bisa tinggal diam dan segera pergi untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, kehadiran kelompok Ogata ke tempat itu masih membuat mereka kalah jumlah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yamaguchi yang telah sampai ke tempat itu tersentuh melihat muridnya yang kini bertarung bersama-sama dan berusaha untuk saling melindungi. Yamaguchi lalu berteriak meminta kelompok gangster itu untuk menghentikan pertarungan ini. Mengetahui bahwa penyerangan ini terjadi karena masalah yang dibuat oleh Ogata, Yamaguchi pun meminta maaf mewakili Ogata dan meminta mereka agar mau melepaskan murid-muridnya. Namun sayangnya, gangster tersebut tidak menuruti permintaan Yamaguchi, sehingga membuat Yamaguchi tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan muridnya selain dengan cara Yakuza. Yamaguchi kemudian menghajar semua kelompok gangster itu hingga lari ketakutan. Melihat kejadian itu, Ogata pun menanyakan mengapa Yamaguchi bisa menjadi kuat seperti itu. Yamaguchi menjawab bahwa ia kuat karena ingin melindungi sesuatu yang berarti untuknya. Yamaguchi lalu mengutarakan rasa kagum dirinya pada murid-muridnya dan memuji mereka bahwa mereka telah melakukannya dengan baik. Dari kejadian itu, Kazama dan Ogata mulai memberikan respek pada Yamaguchi dan menganggap bahwa Yamaguchi adalah guru yang bisa dipercaya. Sebagai bentuk terima kasihnya pada Yamaguchi, Kazama dan Ogata pun bersedia memainkan permainan tendang kaleng seperti yang diinginkan oleh Yamaguchi. Yang seketika hal itu membuat Yamaguchi sangat senang dan bersemangat untuk melakukannya. Beberapa hari berikutnya, Kazama dan Ogata mulai akrab dan tidak lagi memikirkan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin SMA Akadou. Selain itu, kelompok mereka juga mulai akur dan sering pergi bermain bersama. Malam harinya, Ichimura yang sedang berjalan bersama teman-temannya tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Takasugi. Namun di sini Takasugi tidak mempedulikan Ichimura dan mengatakan pada teman-teman sekolahnya bahwa ia tidak mengenal Ichimura. Di mana ternyata Ichimura dulunya pernah sekolah di SMA Aoshiba, sama seperti Takasugi. Namun karena nilainya yang turun, Ichimura tidak bisa lanjut ke SMA Aoshiba yang terkenal dengan murid-muridnya yang pintar. Sikap dari Takasugi itu membuat Ichimura menjadi kecewa, mengingat dulunya ia sangat dekat dengan Takasugi. Di waktu yang sama, sekelompok orang dengan menggunakan masker menyerang seorang pria Yakuza yang sedang sendirian. Hingga di esok harinya, ruang guru dihebohkan dengan berita tentang penyerangan tersebut yang diduga dilakukan oleh sekelompok anak muda. Namun di sini mereka dibuat bingung dengan motif penyerangan itu, karena penyerang tidak mencuri uang dan hanya memukuli korban saja. Tak lama kemudian, Sawatari datang memarahi Yamaguchi karena adanya coretan pada foto manajer sekolah yang ia duga dilakukan oleh murid-murid kelas 3D.
Atas kejadian itu, Sawatari pun menduga bahwa mungkin penyerangan tadi malam juga dilakukan oleh mereka. Tentu saja murid-murid kelas 3D tidak menerima tuduhan itu dan meminta Sawatari agar jangan menuduh sembarangan. Sawatari kemudian menyuruh mereka semua untuk bersikap baik jika tidak ingin dicurigai. Beberapa waktu kemudian, sekelompok pria misterius kembali melancarkan aksinya untuk membantai seorang pria yang sedang sendirian. Namun yang paling mengejutkan, pelaku dari penyerangan itu adalah murid-murid SMA Aoshiba yang dipimpin oleh Takasugi. Di sisi lain, Ichimura menjadi murung memikirkan masa lalunya dengan Takasugi yang dulunya penuh harapan dan cita-cita. Namun kini ia sudah tertinggal dari Takasugi yang bahkan tidak menganggapnya lagi teman. Ichimura lalu terdiam ketika sampai di depan gedung les tempat ia kemarin bertemu dengan Takasugi. Hingga tak lama, Takasugi dan teman-temannya datang ke tempat itu menyapa Ichimura dan Kuragi. Di sini, Takasugi merendahkan Ichimura yang kini bersekolah di SMA Akadao. Takasugi menganggap bahwa orang-orang dari sekolah level bawah seperti Ichimura tidak memiliki masa depan. Mendengar itu, Kuragi pun sangat emosi dan ingin memukul Takasugi. Namun Ichimura dengan cepat menahannya dan menggantikan untuk memukul Takasugi. Atas kejadian itu, Ichimura mendapat teguran keras dari Sawatari dan memperingatkannya akan kemungkinan Ichimura dikeluarkan dari sekolah karena kejadian ini. Kuragi pun mencoba untuk menceritakan yang sebenarnya, bahwa Ichi melakukannya karena Takasugi telah merendahkan sekolah mereka. Ichi lalu mengatakan apakah sebaiknya ia berhenti sekolah saja, karena bagaimanapun ia tetap tidak akan memiliki masa depan setelah lulus dari sekolah ini. Yamaguchi menasehati Ichimura agar tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Yamaguchi mengatakan bahwa hidup mereka tidak berakhir sampai di sini saja. Meskipun nanti mereka gagal, mereka akan selalu mempunyai kesempatan untuk memulai dari awal lagi jika itu perlu. Akan tetapi, Ichimura yang merasa telah tertinggal jauh dari Takasugi benar-benar telah putus asa dan tidak memiliki semangat juang lagi. Kembali di malam hari, beberapa orang murid kelas 3D yang telah selesai bermain tiba-tiba dihampiri oleh Takasugi dan kelompoknya untuk membantai mereka semua. Setelah melakukan perbuatan itu, mereka lari terburu-buru dan di sana Ichimura sempat melihat Takasugi menyembunyikan bandana merah di sakunya. Keesokan paginya, Ichimura dikagetkan melihat keempat temannya telah babak belur. Mereka memberitahu pada Ichimura bahwa mereka telah diserang sekelompok orang yang dibicarakan oleh Sawatari, di mana saat penyerangan mereka menggunakan bandana merah. Mendengar itu, Ichimura pun teringat dengan Takasugi dan mencurigai bahwa Takasugi adalah pelakunya, sehingga Ichimura langsung pergi untuk memastikannya. Kazama dan Ogata yang mendengar itu sangat marah dan tidak bisa mentoleran perbuatan anak-anak Aoshiba. Kazama dan semua murid kelas 3D lalu bergegas untuk menyusul Ichimura. Sementara itu, Ichimura dan Takasugi melakukan pertemuan di sebuah gedung kosong untuk membahas penyerangan tadi malam. Di sini, Takasugi akhirnya mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa itu adalah operasi pemberantasan sampah. Namun sayangnya, Ichimura telah dijebak oleh Takasugi dengan membawa banyak teman-temannya untuk membantai Ichimura. Beruntung sebelum Takasugi benar-benar akan menghabisi Ichimura, Kazama dan teman-temannya akhirnya sampai di gudang itu. Namun bukannya takut, Takasugi malah mengancam akan melaporkan mereka semua ke polisi jika berani menyerang. Takasugi menganggap bahwa apapun yang nantinya mereka katakan di kantor polisi, mereka tidak akan dipercayai. Karena mereka hanyalah murid-murid dari SMA Akadao yang telah dicap sebagai murid bermasalah. Mendengar itu semua, murid-murid kelas 3D pun sangat marah dan ingin menghabisi mereka saja. Namun sayangnya, Yamaguchi kembali muncul menghentikan mereka. Hal itu membuat Kazama dan Ogata sangat kesal dengan Yamaguchi yang malah menghentikan mereka. Padahal teman-teman mereka telah dibantai oleh Takasugi. Yamaguchi lalu menyadarkan murid-muridnya agar tidak melakukan hal yang sama dengan Takasugi.
Karena bila mereka melakukannya, maka mereka juga sama rendahnya seperti Takasugi. Yamaguchi mengatakan bahwa meskipun orang-orang menganggap mereka semua sebagai murid rendahan, tapi setiap orang punya kesempatan dan memiliki masa depan yang sama. Tidak peduli semulia apa alasan Takasugi melakukan perbuatan itu, tindakan mereka itu adalah perbuatan kriminal yang sangat rendahan. Mendengar itu, Takasugi terpancing emosi dan meluapkannya dengan menyerang Yamaguchi. Namun Yamaguchi tentu bisa mengatasinya hingga membuat Takasugi kena mental dan lari ketakutan. Yamaguchi kemudian memuji murid-muridnya yang sudah mampu menahan emosinya, yang menandakan mereka telah membuat langkah pertama untuk berubah. Untuk itu, Yamaguchi meminta mereka agar jangan pernah lupa bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan mereka sendiri. Setelah masalah terselesaikan, Sawatari yang masih khawatir akan adanya masalah lagi berinisiatif untuk mengadakan patroli malam dan bekerja sama dengan polisi untuk mengawasi murid-murid Akadao yang berkeliaran malam. Mengetahui hal itu, Yamaguchi pun menemui murid-muridnya untuk memberitahu tentang patroli malam itu. Namun di sini mereka dibuat kecewa mengetahui Yamaguchi masuk melalui jendela, karena mereka sudah menyiapkan jebakan di depan pintu yang tak diduga malah mengenai seorang wanita cantik. Di mana ternyata wanita tersebut adalah kakak dari Kazama yang bernama Kaoruko. Kaoruko sendiri adalah satu-satunya keluarga dari Kazama, dikarenakan orang tua mereka telah meninggal, hingga membuat Kaoruko harus bekerja sendirian sebagai asisten dokter di siang hari dan bekerja di klub pada malam hari. Selain itu, Kaoruko ternyata juga mengenali Sawatari yang merupakan pelanggan di klub tempatnya bekerja. Tujuan kedatangan Kaoruko adalah untuk menyuruh Kazama berhenti bekerja paruh waktu, mengingat kakaknya kembali menemukan sejumlah uang di kamar Kazama. Akan tetapi, Kazama menolak permintaan itu dan mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaan itu agar dia bisa hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada kakaknya. Mendengar itu, Sawatari pun marah pada Kazama hingga membuat keduanya terlibat perdebatan setelah Kazama mengejek Sawatari. Malam harinya, Tetsu dan Minoru yang sedang berjalan-jalan di kota tak sengaja melihat Kazama yang masuk ke dalam sebuah klub malam. Tetsu dan Minoru yang mengingat bahwa Kazama adalah murid Yamaguchi langsung memberitahukan hal itu pada Yamaguchi, yang seketika membuat Yamaguchi terkejut. Sementara itu di kediamannya, Kaoruko sedang menunggu Kazama yang kembali pulang terlambat. Setelah Kazama pulang, Kaoruko kembali meminta Kazama untuk berhenti dari pekerjaannya itu dan fokus pada sekolahnya. Namun Kazama tetap menolak dan meminta Kaoruko agar tidak mencampuri urusannya. Keesokan harinya, Yamaguchi yang khawatir dengan Kazama menghampiri Kazama untuk memastikan apakah benar Kazama bekerja di klub malam. Akan tetapi Kazama membantah hal itu dan pergi meninggalkan Yamaguchi. Di sisi lain, pembicaraan mereka tadi ternyata tidak sengaja didengar oleh Ogata dan teman-temannya. Mengetahui hal itu, Honjo dan yang lain merasa iri dengan Kazama. Berpikir Kazama sepertinya dikelilingi oleh wanita setiap malam. Sementara itu, Yamaguchi berinisiatif untuk mengajak dua orang teman guru wanitanya yang bernama Takano dan Sakura untuk menyusup ke dalam klub untuk mencari tahu pekerjaan Kazama di dalam sana. Namun sayangnya, rencana Yamaguchi tidak berjalan mulus karena Takano dan Sakura Sensei malah tergoda dengan pelayanan di dalam klub itu, sehingga membuat Yamaguchi harus berusaha sendirian mencari Kazama di dalam klub. Tak diduga, di tempat itu Yamaguchi bertemu dengan murid-muridnya yang diusir karena ketahuan masih berada di bawah umur. Bertepatan di waktu itu juga, mereka melihat Kazama yang ternyata bekerja sebagai pelayan di klub itu. Namun sayangnya, karena kehadiran mereka, status Kazama sebagai murid sekolah pun terbongkar dan membuatnya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Kejadian itu membuat Kazama kesal, mengingat sangat sulit untuk mencari pekerjaan bagi murid sekolah sepertinya. Saat sedang melamun, Kazama tiba-tiba dihampiri oleh dua orang petugas polisi yang sedang melakukan patroli malam. Melihat Kazama yang berkeliaran malam,
Petugas polisi merasa kasihan dengan kakak Kazama yang memiliki adik nakal seperti Kazama. Padahal kakaknya telah bekerja dari pagi sampai malam demi memenuhi kebutuhan mereka berdua. Mendengar itu, Kazama pun semakin emosi dan memukul petugas polisi tersebut. Atas perbuatannya itu, Kazama pun berurusan dengan pihak kepolisian dan membuat pihak sekolah benar-benar marah. Manajer sekolah pun meminta Kazama untuk mempersiapkan diri karena kemungkinan ia akan dikeluarkan dari sekolah ini untuk menjaga reputasi sekolah. Kauroku yang tidak menginginkan hal itu pun berusaha memohon pada pihak sekolah agar memaafkan Kazama. Namun Kazama menegur kakaknya supaya tidak mengemis pada guru. Bagi Kazama, tidak masalah ia dikeluarkan sekalipun, karena itu bukanlah masalah besar. Mendengar itu, Kauruko pun seketika menampar Kazama di depan semuanya, hingga membuat Kazama semakin kesal dan pergi dari tempat itu. Kauruko lalu meminta maaf pada Yamaguchi atas sikap Kazama, dan memohon supaya Yamaguchi tidak menyerah terhadap Kazama. Bagi Kauruko, Kazama adalah motivasinya untuk berusaha sekeras mungkin, agar Kazama bisa memiliki masa depan meskipun mereka tidak lagi memiliki orang tua. Kauruko dan Yamaguchi lalu berpencar untuk mencari keberadaan Kazama. Hingga tak lama, Ogata dan teman-temannya yang mengetahui kabar ini menghampiri Yamaguchi. Di sini, Ichimura dan Kuraki mengungkapkan bahwa sebenarnya Kazama bersikap seperti ini karena ia tidak ingin menjadi beban bagi kakaknya. Di mana beberapa waktu lalu, Kauruko sempat bertunangan, namun batal karena tunangannya menolak untuk ikut merawat Kazama. Dari sini, Yamaguchi pun akhirnya mengerti masalah dari Kazama dan menyadari bahwa Kazama sebenarnya sangat menyayangi kakaknya. Mereka semua kemudian melanjutkan untuk mencari Kazama, yang dimana saat ini Kazama tidak sengaja terlibat dengan beberapa orang preman yang tidak senang dengan perbuatan Kazama. Tak lama kemudian, Kauruko pun datang untuk membantu Kazama. Namun kehadirannya tetap percuma, karena preman itu tidak segan untuk memukul seorang wanita. Hingga saat preman itu akan menghabisi Kazama, Yamaguchi datang tepat waktu dan langsung membantai ketiga preman itu hingga kabur. Setelah itu, Yamaguchi menasehati Kazama agar jangan berpikir ia bisa hidup sendiri tanpa kakaknya. Yamaguchi mengungkapkan mengapa polisi kemarin tidak memperpanjang masalahnya terhadap Kazama. Itu karena kakaknya sudah memohon pada polisi agar mau memaafkan Kazama. Yamaguchi meminta Kazama agar sadar bahwa ia tumbuh sampai seperti ini adalah karena kakaknya selalu melindunginya. Untuk itu, Kazama setidaknya harus menghargai usaha kakaknya itu dengan lulus dari sekolah, hingga sampai nantinya Kazama menemukan masa depannya sendiri. Perkataan itu perlahan membuat Kazama sadar dan merasa bersalah atas sifat kekanak-kanakannya itu. Kazama akhirnya bersedia kembali ke sekolah untuk memohon pada manajer sekolah supaya mau memaafkannya. Manajer sekolah yang melihat ketulusan Kazama itu akhirnya mau memaafkan Kazama. Namun manajer sekolah tetap memberikan peringatan tegas agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi. Onesan ni kansha shinasai. Beberapa waktu kemudian, sekolah melakukan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas tentang masa depan anak-anaknya. Para murid pun memberitahukan beberapa keinginan mereka, seperti gaji yang sangat besar, pekerjaan yang santai, dan sesuai dengan hobi mereka. Di sini, salah satu murid yaitu Honjo berencana untuk menjadi pekerja bebas dan tidak ingin melanjutkan usaha ayahnya sebagai pedagang tahu. Karena Honjo menganggap pekerjaan itu memiliki pendapatan yang cukup kecil. Hal itu membuat Honjo dan ayahnya terlibat perdebatan, hingga membuat Yamaguchi menjadi pening. Sepulang sekolah, Honjo yang ingin berkumpul dengan teman-temannya terlihat mengambil uang milik ayahnya secara diam-diam dan pergi begitu saja. Di malam harinya, Honjo tidak sengaja menendang sebuah kaleng yang mengenai Kuma, hingga membuat Kuma tersungkur. Mengetahui bahwa mereka semua adalah murid dari Yamaguchi, Kuma pun tidak marah dan justru menyajikan mereka makanan. Ogata dan teman-temannya sangat kagum dengan Kumai yang melanjutkan usaha ayahnya hingga menjadi seperti itu. Oleh karena itu, mereka juga menyarankan Honjo untuk melanjutkan usaha ayahnya juga.
Namun Honjo sama sekali tidak tertarik dengan hal itu dan mengatakan bahwa mengurus toko sangat sulit karena harus bangun pagi lebih awal. Keesokan harinya, Yamaguchi tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Natsumi yang memberitahu bahwa ayah dari salah satu muridnya, yaitu Honjo, telah masuk rumah sakit. Di waktu itu juga Yamaguchi pergi ke rumah sakit bersama Honjo untuk melihat keadaan ayahnya, yang ternyata mengalami tekanan darah tinggi akibat kurang beristirahat. Agar penyakitnya tidak semakin parah, Natsumi menyarankan agar ayah Honjo dirawat di rumah sakit sementara waktu. Honjo yang mengetahuinya menjadi khawatir dengan keadaan ayahnya. Namun masalah semakin besar ketika ayahnya meminta Honjo untuk mentransfer sejumlah uang yang ada di laci untuk membayar sewa toko mereka. Hal itu membuat Honjo menjadi panik, mengingat Honjo telah menggunakan sebagian dari uang itu. Honjo kemudian menghubungi teman-temannya untuk meminta mereka membantunya mencari pekerjaan paruh waktu, karena ia butuh 50.000 yen dalam seminggu untuk mengembalikan uang ayahnya. Selain itu, Honjo juga meminta mereka agar merahasiakan masalah ini dari Yamaguchi, karena ia khawatir Yamaguchi bisa memberitahu ayahnya tentang masalah ini. Mengetahui hal itu, Ogata dan teman-temannya pun berinisiatif meminta bantuan semua murid kelas 3D untuk mengumpulkan uang demi membantu Honjo. Namun sayangnya, meski telah bekerja sama, uang yang terkumpul sama sekali tidak mendekati kata cukup. Semua murid kelas 3D pada akhirnya bekerja sama mengumpulkan uang dengan melakukan pekerjaan sampingan sepulang sekolah, di mana murid kelas 3D mengumpulkan uang dengan cara mengamen, bekerja di restoran, dan gudang ekspedisi. Namun karena sifat mereka yang berandalan membuat mereka kesulitan untuk bekerja dengan baik. Di tengah pekerjaan itu, Yamaguchi secara tak sengaja melihat mereka semua sedang bekerja, hingga akhirnya mereka terpaksa membocorkan masalah Honjo. Di sisi lain, Honjo yang kesulitan mencari pekerjaan paruh waktu bertemu dengan Narita, senior sekolahnya yang kini bekerja di bisnis peminjaman uang. Mengetahui masalah Honjo, Narita pun bersedia meminjamkan Honjo uang yang dibutuhkan. Namun sebelum itu, Narita meminta Honjo untuk menandatangani surat perjanjian sebagai bentuk formalitas. Malam harinya, Honjo bertemu dengan Yamaguchi dan teman-temannya yang meminta maaf karena Yamaguchi telah mengetahui masalah Honjo. Honjo pun berterima kasih pada teman-temannya karena sudah mencoba untuk membantunya dan mengatakan kalau kini masalahnya sudah selesai karena Honjo telah meminjam uang yang dibutuhkan dari seorang seniornya saat di SMP. Namun mendengar itu, Yamaguchi seketika memarahi Honjo, mengatakan bahwa perbuatannya itu telah salah. Yamaguchi mengagumi sifat Honjo yang ingin bertanggung jawab karena telah menggunakan uang ayahnya. Namun bagi Yamaguchi, Honjo seharusnya meminta maaf terlebih dahulu pada ayahnya dan tidak perlu menutupinya. Honjo yang tidak berpikir demikian sangat kesal dengan Yamaguchi dan pergi meninggalkan mereka. Saat kembali ke rumahnya, Honjo memikirkan tentang perkataan Yamaguchi dan mulai merasa bersalah karena telah menggunakan uang hasil keringat ayahnya. Hingga di esok harinya, Honjo memutuskan untuk mengembalikan uang yang telah ia pinjam. Namun saat akan pergi, Ogata dan teman-temannya menghampiri Honjo untuk memberitahu bahwa Narita yang meminjamkan uang adalah orang yang tidak baik. Dan karena itu, Honjo tidak boleh pergi sendirian. Mereka semua akhirnya pergi bersama untuk mengembalikan uang itu. Dalam perjalanan, Kumai tidak sengaja melihat mereka dan langsung melaporkannya pada Yamaguchi. Setelah bertemu dengan Narita, Honjo pun langsung mengembalikan uang 50.000 yen yang telah ia pinjam. Namun tak diduga, Narita malah menuntut Honjo untuk mengembalikan uang sebesar 500.000 yen dan menunjukkan surat perjanjian yang kemarin ditandatangani oleh Honjo. Honjo pun terkejut melihatnya, mengingat saat menandatangani surat itu masihlah kosong. Tentu saja Honjo tidak bisa menerima hal itu dan memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya mereka semua ditahan oleh anggota Narita yang kemudian menghajar Honjo hingga babak belur. Tak lama kemudian Yamaguchi pun datang untuk menolong murid-muridnya. Mengetahui bahwa Narita telah menjebak Honjo untuk membayar uang yang banyak, Yamaguchi pun sangat marah dan membantai mereka semua hingga tak berdaya.
Setelah itu, Yamaguchi kembali mendapatkan panggilan telepon dari Natsumi yang memberitahu kalau ayah Honjo telah kabur dari rumah sakit. Mengetahuinya, mereka semua pun segera kembali ke toko dan menemukan ayah Honjo sedang bekerja seperti biasa. Honjo yang melihatnya lalu memberanikan diri meminta maaf pada ayahnya, memberitahu bahwa ia telah menggunakan sebagian uang ayahnya dan berjanji kalau ia akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu. Ayah Honjo pun sangat terkejut melihatnya, namun luluh melihat sikap anaknya yang kini telah berubah. Ayah Honjo pun tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh Honjo untuk membantunya. Tapi di sini Honjo kembali memohon pada ayahnya agar segera kembali ke rumah sakit untuk dirawat sampai ia benar-benar sehat. Honjo meminta ayahnya agar jangan khawatir karena ia akan menjaga toko ini sampai ayahnya kembali. Hingga pada akhirnya ayah Honjo menyetujui permintaan Honjo itu. Semua murid kelas 3D yang berada di sana kemudian membantu Honjo untuk membuat tahu dan menjual dagangannya pada pelanggan. Keesokan harinya, kelas 3D dihebohkan dengan adanya acara kencan grup yang diatur oleh Kamiya. Semua murid kelas 3D pun sangat bersemangat untuk mengikuti kencan itu, kecuali Kuraki. Hal itu membuat mereka semua menjadi heran dengan Kuraki, mengingat Kuraki biasanya sangat semangat bila menyangkut tentang wanita. Ogata dan teman-temannya yang penasaran lalu memutuskan untuk mengikuti Kuraki sepulang sekolah, di mana Kuraki terlihat mengunjungi sebuah rumah sakit yang ternyata di sana ia menemui seorang gadis cantik bernama Saki. Namun sayang, keberadaan mereka di tempat itu tak sengaja diketahui oleh Kuraki dan Saki. Kuraki pun lalu mengenalkan Saki pada mereka dan menceritakan bahwa Saki sudah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit ini. Melihat persahabatan mereka berenam, Saki pun merasa iri dengan Kuraki dan ingin keluar rumah sakit untuk bersenang-senang. Kuraki pun menawarkan akan mengajak Saki jalan keluar rumah sakit kapanpun Saki mau. Esok harinya, Kuraki mendapat panggilan telepon dari Saki yang ingin mengajak Kuraki menemaninya pergi berjalan-jalan. Tentu saja Kuraki sangat senang dan langsung menemui Saki sepulang sekolah. Di sisi lain, murid kelas 3D sedang melakukan kencan grup dengan siswi sekolah lain di tempat karaoke. Namun sayangnya, acara kencan mereka tidak berjalan lancar, karena sifat berandalan mereka membuat para siswi menjadi ketakutan. Bahkan Kazama dan teman-temannya yang sedang berpenampilan seperti murid biasa terpaksa mengeluarkan sisi berandalannya ketika murid dari sekolah lain mengganggu mereka. Sementara di tempat lain, Kuraki menemani Saki untuk menikmati pemandangan taman. Namun ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba penyakit Saki kambuh dan membuatnya kesulitan bernafas. Yamaguchi dan murid-muridnya yang mengetahui itu datang ke rumah sakit untuk menemui Kuraki. Yang mana ternyata Saki memiliki penyakit jantung yang membuatnya tidak bisa terlalu kelelahan. Atas kejadian itu, ayah Saki sangat marah dengan Kuraki dan menyalahkan Kuraki atas apa yang menimpa Saki. Sang ayah lalu melaporkan kejadian ini pada pihak sekolah dan meminta pihak sekolah agar memberikan tindakan tegas pada Kuraki. Seperti biasa, untuk mempertahankan reputasi sekolah, Sawatari kembali mengusulkan akan mengeluarkan Kuraki dari sekolah. Sebelum pergi, ayah Saki memperingatkan Kuraki agar jangan menemani anaknya lagi. Keesokan harinya, Kuraki tidak masuk sekolah setelah masalah yang menimpanya, di mana Kuraki sendiri memikirkan apa yang harus ia lakukan terhadap masalah ini. Tak lama kemudian, Kuraki mendapatkan telepon dari Saki yang ingin menanyakan apakah Kuraki mendapatkan masalah karena terlibat dengannya. Kuraki yang tidak ingin Saki mengkhawatirkannya lalu mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan urusan Saki dan memintanya agar jangan menghubunginya lagi. Kuraki kemudian pergi menemui teman-temannya di kafe. Namun Saki kembali menghubungi Kuraki lagi, mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf dan akan menunggu Kuraki di taman kemarin. Kuraki yang khawatir lalu pergi untuk menemui Saki ke tempat itu. Akan tetapi, Saki yang sedang menunggu di taman tiba-tiba dihampiri oleh beberapa preman yang tertarik dengannya. Beruntung Kuraki datang tepat waktu dan berkelahi dengan preman itu untuk melindungi Saki. Yamaguchi dan murid-muridnya yang menyusul Kuraki tak sengaja menemukan gantungan milik Kuraki dan langsung melakukan pencarian di sekitar wilayah itu. Di mana saat ini Kuraki dan Saki sedang berada di gudang kosong.
Meskipun telah dihajar babak belur, Kuraki berusaha untuk melindungi Saki dari para preman itu. Hingga di saat Kuraki benar-benar tidak berdaya, Yamaguchi kembali muncul untuk menyelamatkan mereka dan membantai semua preman itu hingga tak berdaya. Di sisi lain, ayah Saki ternyata melihat pengorbanan Kuraki itu, yang akhirnya mengubah pandangannya terhadap Kuraki. Ayah Saki pun berterima kasih pada Kuraki dan memberikan sapu tangan miliknya sebagai tanda terima kasihnya. Sehingga melalui kejadian ini, masalah Kuraki bisa terselesaikan dan ia terbebas dari hukuman. Beberapa hari kemudian, ruang guru dihebohkan dengan pembahasan festival sekolah yang sebentar lagi akan diadakan di sekolah mereka. Para guru pun sangat bersemangat dan percaya diri bahwa kelas mereka akan memenangkan acara festival itu. Di sisi lain, Sawatari mempertanyakan pada Yamaguchi tentang kelas 3D yang sampai saat ini belum menentukan tema acara festival mereka. Untuk itu, Sawatari meminta Yamaguchi untuk segera memutuskannya sebelum acara festival semakin dekat. Namun sayangnya, saat Yamaguchi membahas hal itu, semua murid kelas 3D sama sekali tidak tertarik. Bahkan tidak mengetahui kalau sekolah mereka memiliki acara seperti itu. Namun di sini Ogata mengatakan jika itu acara festival yang menarik. Sepertinya akan banyak murid wanita yang akan berkunjung ke sekolah mereka. Mendengar itu, semua murid kelas 3D tiba-tiba menjadi sangat antusias untuk mengikuti acara itu. Di waktu itu juga, mereka semua langsung memutuskan tema yang akan mereka buat pada acara festival. Di mana di sini mereka berencana untuk menggunakan tema coffee shop dengan pelayanan yang seksi dan keren agar membuat para wanita terpesona dengan mereka. Semua murid kelas 3D lalu melakukan latihan pelayanan dengan menjadikan Yamaguchi sebagai seorang pelanggan. Namun semua murid kelas 3D justru melakukan pelayanan yang buruk dan masih menunjukkan sisi berandalannya di depan Yamaguchi. Akan tetapi, ketika Yamaguchi meminta Sakura dan Takano Sensei menjadi pelanggannya, semua murid kelas 3D tiba-tiba bisa melakukan pelayanan dengan baik. Bahkan mereka juga memberikan biaya gratis yang membuat Yamaguchi menjadi heran melihat mereka. Hai, stop. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola coffee shop dengan baik, Kazama dan teman-temannya memutuskan untuk langsung mendatangi coffee shop guna mempelajari cara pengelolaannya. Namun alih-alih mempelajari coffee shop tersebut, mereka justru tergoda dengan pelayanan gadis-gadis cantik yang ada di kafe itu. Bahkan di sana ada juga Tetsu dan Minoru, anak buah Yamaguchi yang sangat menikmati pelayanannya. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja melihat sekelompok gangster sedang memeras seseorang yang tak berdaya. Melihat Kazama dan teman-temannya ada di sana, kelompok gangster itu pun menghampiri mereka dan mengetahui bahwa Kazama dan teman-temannya berasal dari SMA Akado. Di sana, salah satu mantan murid SMA Akado yang bernama Goda meledek mereka dengan mengatakan sekolah itu adalah sekolah tempatnya orang-orang bodoh. Ogata yang mendengar itu lantas membantahnya dan memulai perseteruan dengan Goda. Namun karena tidak ingin berkelahi, Ogata dan teman-temannya lebih memilih untuk kabur dan tak lupa mengerjai Goda. Aksi murid kelas 3D tadi malam rupanya tidak sengaja dilihat oleh Yajima Sensei yang langsung melaporkannya kepada Sawatari. Hal itu membuat semua guru menjadi khawatir, mengingat Goda dulunya merupakan ketua geng legendaris SMA Akado yang selalu membuat masalah. Sawatari pun lalu meminta Yamaguchi untuk selalu mengawasi muridnya agar tidak semakin terlibat dengan Goda. Sementara itu, para murid kelas 3D sedang berada di luar sekolah untuk menyebarkan selebaran undangan acara festival mereka nanti. Namun sayangnya, banyak murid wanita yang sangat takut dengan mereka dan hanya ada kumpulan ibu-ibu yang tertarik dengan acara festival mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba kembali dihampiri oleh Goda yang ingin membalas perbuatan mereka kemarin. Namun beruntung, Yamaguchi datang menghentikan mereka dan meminta Goda agar berbicara dengannya jika memiliki urusan dengan murid-muridnya. Goda yang melihatnya lantas merasa kesal melihat kedekatan guru dan murid itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Ogata dan teman-temannya berkumpul di base camp untuk membahas tentang Goda.
Namun tiba-tiba Ogata mendapat panggilan telepon dari salah satu murid kelas 3D yang ternyata telah diserang oleh Goda. Mengetahui itu, Ogata dan teman-temannya lantas pergi ke tempat Goda yang telah menyerang teman mereka. Hingga di sana, perkelahian mereka semua pun akhirnya tak bisa terelakkan. Namun sayangnya, 2 orang petugas polisi datang ke tempat itu, menghentikan perkelahian mereka. Goda yang sangat kesal tidak bisa menghabisi Ogata dan teman-temannya, kemudian berpikir untuk berbuat sesuatu. Hingga keesokan harinya, Yamaguchi dan murid-muridnya dikagetkan melihat sekolah mereka sudah benar-benar berantakan. Padahal sebentar lagi mereka akan memulai acara festival sekolah. Yamaguchi lalu dipanggil untuk menghadap manajer sekolah setelah adanya laporan dari pihak kepolisian tentang perkelahian tadi malam. Manajer sekolah lalu menyuruh Yamaguchi untuk memulangkan semua muridnya dan jangan ada yang ikut dalam acara festival nanti. Mendengar itu, Yamaguchi tentunya tidak terima dan berusaha menjelaskan bahwa perkelahian tadi malam terjadi karena ada murid-murid kelas 3D yang diserang oleh Goda. Yamaguchi memohon agar manajer sekolah mau memberikan kesempatan pada murid-muridnya, karena Yamaguchi ingin acara festival ini menjadi kenangan masa SMA yang paling berarti bagi muridnya. Yamaguchi berjanji bahwa ia akan memastikan festival berjalan dengan lancar dan masalah seperti ini tidak terjadi lagi. Hingga pada akhirnya, manajer sekolah mau memberi kesempatan, namun memperingatkan Yamaguchi akan bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi masalah. Murid-murid kelas 3D yang mendengar itu dari luar menjadi merasa bersalah pada Yamaguchi dan langsung kembali ke kelas untuk mempersiapkan kembali acara festival kelas mereka. Namun tak lama, Ogata tiba-tiba kembali mendapat panggilan telepon dari Goda yang mengancam bahwa ia tidak akan membiarkan mereka bisa melaksanakan acara festival sekolah. Mendengar itu, Ogata pada akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kelima teman-temannya, mengingat mereka berenamlah yang bertanggung jawab atas keterlibatan sekolah dengan Goda. Akan tetapi, kepergian mereka itu diketahui oleh beberapa murid kelas 3D yang langsung memberitahukannya pada Yamaguchi. Sementara itu, Ogata dan teman-temannya telah bertemu dengan Goda yang ternyata memiliki banyak anak buah. Kedatangan mereka membuat Goda sangat senang dan langsung memulai perkelahian dengan murid-murid 3D. Namun tentunya, murid-murid kelas 3D tidak bisa menyaingi kelompok Goda yang memiliki lebih banyak pasukan. Di tengah ketidakberdayaan mereka, Yamaguchi kembali datang untuk menyelamatkan mereka dan membantai anak buah Goda satu persatu hingga menyisakan Goda sendirian. Di sini, Yamaguchi berusaha menyadarkan Goda bahwa sekolah bukanlah tempat orang-orang bodoh seperti yang dipikirkan oleh Goda, melainkan sekolah merupakan tempat berteman, tertawa, bertengkar, dan bekerja sama. Karena itu, banyak hal berharga yang bisa dipelajari di sekolah. Yamaguchi meminta agar Goda mulai menata hidupnya dan melihat ke depan, karena jika tidak menatap ke depan, maka tidak akan ada yang bisa dimulai. Hingga pada akhirnya, masalah murid-murid kelas 3D dengan Goda bisa terselesaikan, dan semua murid kelas 3D bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti acara festival. Acara festival sekolah pun bisa dimulai tanpa adanya masalah lagi. Acara festival tampak dihadiri oleh banyak pelanggan yang sangat berantusias untuk mendatangi stan-stan menarik yang ada di sekolah Akadao. Namun di sisi lain, kelas 3D masih belum kedatangan seorang pelanggan pun di kafe mereka. Hingga pada akhirnya, sekelompok ibu-ibu kemarin datang meramaikan kelas mereka, yang membuat murid-murid kelas 3D menjadi sedikit kecewa, karena tidak ada satu orang murid gadis pun yang datang ke kelas mereka. Meski begitu, mereka cukup senang dengan acara ini, dan merasa bahwa ini akan menjadi kenangan yang indah. Selain itu, tak diduga Natsumi juga datang ke kelas 3D, yang seketika membuat Yamaguchi menjadi bersemangat, hingga membuat sedikit kekacauan karena salah tingkah di depan Natsumi. Setelah acara festival selesai, Kamiya mendapatkan kabar gembira kalau Haruka dari SMA Momo akhirnya bersedia pergi berkencan dengannya setelah Kamiya mengajaknya selama 1 bulan lebih.
Kamiya dengan semangat menemui Haruka sepulang sekolah dan pergi berkencan dengan Haruka sampai di malam hari. Namun saat akan lanjut pergi ke taman bermain, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang murid dari SMA Ara yang mengatakan kalau Kamiya hanyalah murid pengecut tanpa Ogata dan Kazama. Mendengar itu, Kamiya pun seketika marah dan berkelahi dengan murid itu. Namun Kamiya kalah dalam pertarungan itu, hingga kehadiran polisi membuat murid itu langsung kabur. Begitupun dengan Haruka. Akibat perkelahian itu, Kamiya dilaporkan ke pihak sekolah dan orang tuanya. Yamaguchi yang berada di sana tentunya membela Kamiya, mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi Haruka. Namun di sini Sawatari menyinggung Kamiya, mengatakan bahwa Kamiya sama sekali tidak melindungi gadis itu, karena Kamiya kalah melawan murid SMA Momo. Perkataan itu membuat Kamiya tersinggung, lalu pergi dengan perasaan kesal. Teman-temannya yang khawatir dengan Kamiya lalu datang menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka akan membantu Kamiya untuk membalas perbuatan murid SMA Momo. Namun di sini Kamiya berkata bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu mereka khawatirkan dan jangan mengasihaninya karena itu membuatnya terlihat lemah. Tidak hanya itu, Kamiya juga membentak ibunya, mengatakan agar jangan memperlakukan seperti anak kecil. Yamaguchi yang melihatnya seketika memarahi Kamiya dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada ibunya. Namun Kamiya menolak hal itu dan pergi meninggalkan mereka dengan perasaan kesal. Esok harinya, Kamiya melihat Ami sedang dibentak oleh dua orang pria yang marah karena mereka memarkirkan kereta di tengah jalan. Kamiya pun melindungi Ami dan berdebat dengan kedua pria itu. Akan tetapi, Kumai datang meminta maaf pada kedua orang itu. Hal itu membuat Kamiya marah dan kecewa dengan Kumai, menganggap bahwa Kumai adalah pria yang lemah. Melihat sikap dari Kamiya itu, Kumai yang khawatir lalu berinisiatif untuk memberitahukannya pada Yamaguchi. Kamiya lalu kembali bertemu dengan murid-murid SMA Ara yang langsung meledek Kamiya dan meminta Kamiya untuk membawa Ogata dan Kazama bertemu dengan mereka. Karena bagi mereka, Kamiya hanyalah murid yang lemah. Mendengar itu, Kamiya pun benar-benar marah dan memukul murid SMA Ara. Kamiya lalu dibawa ke basement untuk diberi pelajaran, di mana Kamiya tentunya tidak bisa berbuat apa-apa dan berakhir babak belur. Yamaguchi dan murid-muridnya yang telah sampai di sana melihat perjuangan dan tekad Kamiya yang tidak menyerah, meski telah ditumbangkan berkali-kali. Yamaguchi lalu maju meminta murid SMA Ara agar menghentikan pertarungan itu. Namun murid SMA Ara menolak dan langsung melancarkan pukulan kepada Yamaguchi. Di mana tentunya Yamaguchi mampu menahannya dan membuat anak-anak SMA Ara seketika kena mental dan lari ketakutan. Melihat Yamaguchi yang bisa dengan mudah membuat SMA Ara itu ketakutan, Kamiya pun meminta Yamaguchi agar mau mengajarinya cara berkelahi, agar ia bisa melindungi diri dan tidak lagi direndahkan oleh orang lain. Bahkan Kamiya berusaha menyerang Yamaguchi agar Yamaguchi mau mengajarinya. Namun Yamaguchi bisa menghindari serangan Kamiya dan terpaksa memukulnya untuk menyadarkannya. Yamaguchi menasehati Kamiya bahwa berkelahi bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Melainkan Kamiya harus bisa menurunkan harga dirinya, seperti Kumai dan ibunya, agar tidak ada orang yang terluka. Yamaguchi lalu mendapat panggilan dari Kumai yang memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Di waktu itu juga, Yamaguchi dan murid-muridnya pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Setelah menunggu cukup lama, bayi Kumai akhirnya lahir dengan selamat dan membuat mereka semua bahagia. Kamiya lalu menghampiri Kumai untuk meminta maaf karena sebelumnya ia sudah berkata yang buruk pada Kumai. Melihat itu, Yamaguchi pun sangat senang dengan perubahan sikap Kamiya dan memintanya agar jangan lupa untuk meminta maaf juga pada ibunya. Setelah masalah Kamiya terselesaikan, esok harinya Yamaguchi mendapat teguran dari Sawatari mengenai rendahnya jumlah kehadiran para siswanya. Untuk itu, Sawatari meminta Yamaguchi agar mengawasi mereka supaya tidak lagi bolos sekolah. Saat masuk mengajar di dalam kelas, Yamaguchi mendapati beberapa muridnya, yaitu kelompoknya Murayama, terlambat masuk sekolah. Yamaguchi pun memperingatkan mereka agar jangan lagi terlambat, apalagi bolos sekolah. Hai hai. Yokai.
Malam harinya, Ogata dan Kazama sempat melihat kelompoknya Murayama menghampiri kelompok lain yang sepertinya adalah anggota gangster. Esok harinya, Yamaguchi mentraktir murid-muridnya sebagai bentuk syukuran murid pertamanya yang telah menjadi ayah. Kelompok Murayama yang kembali datang terlambat kemudian ditawarkan minuman oleh Ichimura untuk bergabung dalam perayaan itu. Namun entah mengapa, kelompok Murayama menolaknya dengan kasar dan mengatakan bahwa mereka bukan anak-anak lagi. Hal itu seketika membuat keributan di dalam kelas hingga Yamaguchi harus datang untuk menghentikannya. Yamaguchi lalu meminta mereka untuk membicarakan dengan baik jika mereka ada masalah, karena mereka adalah teman. Namun kelompok Murayama seketika membantah hal itu, mengatakan bahwa mereka hanya berteman sampai kelulusan saja. Dan mereka menambahkan kalau sekarang mereka memiliki orang lain yang bisa mereka sebut sebagai teman. Yamaguchi yang khawatir melihat kelompok Murayama tidak masuk sekolah, lalu meminta tolong pada murid-muridnya untuk memberitahunya jika mereka mengetahui informasi mengenai perubahan sikap dari kelompok Murayama. Namun di sini semua murid kelas 3D sama sekali tidak peduli dengan mereka, bahkan jika mereka dikeluarkan sekalipun. Yamaguchi yang mendengar hal itu lalu menyadarkan murid-muridnya, berkata bahwa teman mereka saat ini mungkin saja akan menjadi teman seumur hidup, dan waktu yang mereka habiskan bersama di tempat ini tidak bisa mereka dapatkan dimanapun. Yamaguchi mengingatkan bahwa dulu setiap siapapun dari mereka yang mendapatkan masalah, kelompok Murayama juga ikut membantu tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Oleh karena itu, Yamaguchi juga meminta mereka semua untuk membantu kelompok Murayama jika saat ini mereka memang sedang ada di jalan yang salah. Seorang murid kelas 3D lalu mengungkapkan kalau sebenarnya awal mula perubahan sikap kelompok Murayama adalah setelah mereka pergi mencari kerja di kontraktor Kanpachi. Di sana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik hanya karena mereka berasal dari SMA Akadao. Yamaguchi no itteru koto chotto wakaru wa. Di sisi lain, kelompok Murayama yang bergabung dengan kelompok gangster ternyata mulai terlibat dalam aksi kriminal. Bahkan pemimpin gangster itu tidak segan-segan untuk membantai anggotanya sendiri jika berbuat salah, yang membuat kelompok Murayama mulai berpikir apakah mereka telah salah bergabung dengan kelompok ini. Esok harinya, murid kelas 3D akhirnya mendapatkan informasi bahwa gangster yang dimasuki oleh kelompok Murayama adalah gangster yang dipimpin oleh Shibayama, seorang pria berbahaya yang pernah dipenjara dan ditangkap berkali-kali oleh polisi. Mengetahuinya, semua murid kelas 3D pun tidak bisa tinggal diam dan memutuskan untuk menemui kelompok Murayama di markas gangster itu. Di sisi lain, Yamaguchi mendapat panggilan dari Ogata yang menceritakan tentang teman-temannya yang berniat untuk menyelamatkan kelompok Murayama. Di mana saat ini, murid-murid kelas 3D telah bertemu dengan kelompok Murayama dan berusaha membujuk mereka agar keluar dari gangster itu. Namun tiba-tiba Shibayama muncul mengatakan kalau ia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Yamaguchi yang baru sampai dikagetkan melihat murid-muridnya telah babak belur. Honjo dan yang lain pun meminta maaf pada Yamaguchi karena mereka tidak bisa membawa kelompok Murayama kembali dan membiarkan Shibayama membawa mereka. Di mana saat ini kelompok Murayama sedang dihajar sampai babak belur karena ingin keluar dari geng. Yamaguchi yang sangat marah lalu berteriak menghentikan penyiksaan itu. Kali ini Yamaguchi sangat marah atas apa yang terjadi dengan murid-muridnya dan tanpa pikir panjang kembali ke mode yakuzanya untuk membantai semua gangster itu. Akibat kejadian ini, kelompok Murayama pun telah sadar akan kesalahan mereka. Yamaguchi lalu memberikan nasihat bahwa yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan tidak akan selamanya mudah. Di saat itulah mereka harus mengingat bahwa mereka mempunyai teman yang akan selalu membantu. Kelompok Murayama pun merasa bersalah atas perbuatan mereka dan meminta maaf karena sudah membuat semuanya khawatir. Setelah masalah dengan kelompok Murayama terselesaikan, Yamaguchi kembali mendapati muridnya yang sedang berkelahi,
hingga membuat Yamaguchi terpaksa mengeluarkan kekuatan untuk memisahkan mereka. Melihat hal itu, Kazama pun mulai penasaran dan bertanya pada Yamaguchi mengapa ia begitu kuat. Sontak mendengar itu, Yamaguchi pun menjadi panik dan menjawab kalau ia hanya suka film action dan menirunya. Tentu saja Kazama dan yang lain tidak mempercayai perkataan Yamaguchi itu dan mengajak teman-temannya untuk menyelidikinya sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Kazama dan teman-temannya pun diam-diam mengikuti Yamaguchi dari belakang. Namun sayangnya, Yamaguchi dengan cepat menyadarinya dan menjebak mereka semua. Kazama dan teman-temannya yang telah tertangkap basah mengatakan bahwa mereka hanya ingin mengetahui rahasia dari kekuatan Yamaguchi. Yamaguchi seketika panik, menjadi khawatir mereka akan mengetahui rahasianya jika mereka mengikutinya sampai ke rumah. Yamaguchi lantas mengelabui mereka semua dan melarikan diri dari tempat itu. Dalam pengejarannya, Kazama dan teman-temannya bertemu dengan Kumai dan bertanya alamat rumah dari Yamaguchi. Yamaguchi yang telah sampai ke rumah mendapat telepon dari Kumai yang meminta maaf karena ia tidak sengaja memberitahu alamat rumah Yamaguchi. Hal itu seketika membuat Yamaguchi panik dan menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan semua tanda Yakuza untuk membuat kediaman ini terlihat seperti rumah biasa. Namun sayangnya, sebelum sempat melakukan hal itu, murid-muridnya justru telah sampai di kediaman Yamaguchi. Yamaguchi pun berusaha untuk menutupi identitas keluarganya dengan mengatakan bahwa keluarganya menyukai desain rumah dari era Showa. Namun sayangnya, kakek Yamaguchi secara kebetulan datang ke rumah dan membuat Yamaguchi tidak bisa lagi mengelak tentang identitas keluarganya. Tetsu pun berbicara di depan murid-murid Yamaguchi agar merahasiakan identitas Yamaguchi sebagai cucu keluarga Yakuza. Karena bila hal ini sampai terbongkar ke publik, maka Yamaguchi akan diberhentikan lagi sebagai guru. Mendengar itu, murid-murid Yamaguchi bersedia merahasiakan identitas Yamaguchi dan berkata sekolah akan membosankan jika tidak ada Yamaguchi. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga Oedo pun menjamu murid-murid Yamaguchi yang membuat suasana di kediaman itu menjadi sangat bahagia. Saat pulang di rumahnya, Ogata melihat ibu dan ayahnya sedang membahas tentang perceraian mereka, di mana ayah Ogata merasa kesal dengan ibu Ogata yang terlalu memanjakan Ogata, sehingga Ogata bersekolah di Akadao, tempat murid-murid nakal. Mendengar itu, Ogata pun maju membela ibunya dan berdebat dengan ayahnya, mengatakan kenakalannya tidak ada kaitannya dengan ibunya. Keesokan harinya di sekolah, Yamaguchi tiba-tiba didatangi oleh ibu Ogata yang ingin membahas tentang Ogata. Di sisi lain, murid-murid kelas 3D sedang membahas tentang razia murid-murid nakal dari sekolah Kaitoku. Honjo kemudian teringat kalau ayah Ogata merupakan guru dari sekolah Kaitoku yang sangat populer. Mendengar itu, semua murid pun seketika heboh, merasa ayah Ogata adalah orang yang hebat. Tapi hal itu mengganggu Ogata dan menyuruh mereka semua agar tidak membahasnya. Melihat perubahan sikap Ogata itu, Kazama pun menghampiri Ogata sepulang sekolah untuk menghiburnya. Kazama mengatakan agar jangan memendam sendirian masalahnya dan jangan sungkan untuk meminta bantuan mereka semua jika Ogata membutuhkannya. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dihampiri guru sekolah Kaitoku yang sedang melakukan patroli. Di sana juga ada ayah Ogata yang menegur Ogata karena telah membuat ayahnya malu. Selain itu, ayah Ogata juga menyinggung Ogata yang masih bergaul dengan anak-anak nakal seperti Kazama. Ayah Ogata menyebut tingkah berandalan Ogata yang seperti inilah yang membuat keluarga mereka terpisah. Ogata kini telah terbuang dan tidak akan pernah bahagia. Mendengar hal itu, Ogata tidak sanggup menahan kemarahannya terhadap sang ayah, hingga akhirnya melepaskan pukulan kepadanya. Ogata kemudian pergi dengan perasaan kesal sambil memikirkan perkataan ayahnya. Sementara Kazama menghubungi Yamaguchi dan teman-temannya untuk menceritakan masalah Ogata. Dalam perjalanannya, Ogata melihat 3 orang pria dewasa yang sedang memalak 2 orang anak kecil. Ogata pun tentunya tidak tinggal diam dan membela kedua orang anak kecil itu hingga Ogata terpaksa bertarung melawan mereka semua.
Dalam pertarungan itu, salah satu dari pria pengganggu itu tidak sengaja memukul temannya sendiri hingga terluka parah. Disusul petugas polisi yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Namun sayangnya, kedua pria dewasa itu pergi meninggalkan mereka, yang membuat Ogata dituduh telah melukai seseorang dan harus ditahan. Yamaguchi yang ada di sana sangat kaget melihat Ogata telah terlibat perkelahian. Sayangnya mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat Ogata dibawa oleh polisi. Keesokan harinya, murid kelas 3D dikagetkan dengan manajer sekolah yang berencana mengeluarkan Ogata dari sekolah. Tentunya murid-murid kelas 3D tidak terima dengan hal itu, mengingat Ogata tidak melakukan kesalahan sama sekali. Murid kelas 3D lalu memutuskan untuk mencari saksi dari perkelahian Ogata kemarin di lokasi kejadian. Berharap dengan adanya saksi itu dapat membuktikan kalau Ogata tidak bersalah. Hingga setelah mencari cukup lama, dua orang anak kecil yang dibela oleh Ogata tadi malam datang menghampiri mereka dan bersedia bersaksi untuk Ogata. Namun tiba-tiba dua orang pelaku tadi malam muncul membawa pasukan yang cukup banyak untuk menghalangi mereka ke kantor polisi. Hingga akhirnya perkelahian tidak dapat terelakkan. Di tengah ketidakberdayaan mereka, Yamaguchi muncul dengan mode yakuzanya dan membantai semua preman itu hingga tak berdaya. Berkat kesaksian dua orang anak kecil itu, Ogata pun berhasil dikeluarkan dari penjara. Semua murid kelas 3D kemudian menyambut bahagia keluarnya Ogata, yang membuat Ogata merasa senang, menyadari bahwa meskipun keluarganya telah terpisah, ia masih memiliki teman-teman baik seperti mereka semua. Setelah kelas 3D tenang dan tidak ada masalah lagi, Kazama dan teman-temannya berinisiatif untuk piknik ke sebuah pantai. Mengingat sebentar lagi liburan musim panas akan tiba. Mereka semua sangat berantusias untuk menanti liburan itu. Begitupun dengan Yamaguchi yang berencana untuk berlibur ke Hawaii. Namun di tengah kesenangan mereka itu, tiba-tiba Sawatari datang mengingatkan bahwa sebelum libur musim panas, sekolah akan mengadakan ujian semester. Dan bila ada murid yang mendapat nilai di bawah 30, maka akan ada kelas tambahan selama liburan musim panas. Sawatari menertawai mereka semua yang terlalu bersemangat menanti liburan itu. Karena beberapa murid kelas 3D tidak akan mampu mendapat nilai ujian di atas 30. Mendengar itu, semua murid kelas 3D pun marah, mengatakan kalau mereka semua pasti bisa mendapatkan nilai di atas 30. Sawatari pun semakin tertawa, bahkan bertaruh jika mereka semua bisa mendapatkan nilai di atas 30, maka Sawatari akan berkeliling kota dengan tangannya dan hanya menggunakan pakaian dalam. Hal itu membuat semua murid kelas 3D merasa tertantang dan bertekad untuk mengalahkan Sawatari. Malam harinya, Ogata dan teman-temannya tidak sengaja bertemu dengan Goda bersama anak buahnya sedang lari terburu-buru. Hingga di esok harinya, ruang guru dihebohkan dengan berita surat kabar tentang perampokan di sebuah restoran. Akan tetapi yang paling membuat heboh adalah murid-murid kelas 3D yang tiba-tiba rajin belajar, meski kelas belum dimulai. Hal itu seketika membuat Sawatari khawatir jika nantinya ia akan kalah. Meskipun telah memiliki tekad yang sangat kuat, namun sayangnya murid kelas 3D tidak sanggup dalam belajar, sehingga membuat usaha mereka itu sepertinya akan sia-sia. Yamaguchi dan murid-muridnya lalu berkumpul di kafe untuk membahas bagaimana caranya mereka semua bisa mendapatkan nilai yang diminta. Di sana mereka tiba-tiba didatangi dua orang petugas polisi yang ingin menggali informasi mengenai perampokan di sekitar Shirokin kemarin malam. Ogata pun teringat kalau kemarin malam mereka sempat berpapasan dengan Goda yang sedang terburu-buru. Mendengar itu, polisi itu pun berterima kasih dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Yamaguchi tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Goda yang mengaku kalau ia sedang bersama murid-murid kelas 3D karena mereka telah melaporkannya. Goda meminta Yamaguchi untuk datang ke gudang Onigaya jika ingin murid-muridnya selamat. Akan tetapi, hal itu ternyata adalah jebakan dari Goda.
Karena di saat itu juga Goda dan anak buahnya pergi menyerang sekolah Akado. Di sana mereka membuat kerusakan parah dan juga membantai semua murid-murid kelas 3D. Yamaguchi yang datang ke sekolah sangat kaget melihat murid-muridnya telah dibantai oleh Goda. Pihak kepolisian lalu datang untuk mengamankan situasi dan berjanji akan segera menangkap Goda. Untuk itu, pihak polisi meminta sekolah agar melapor jika mereka tahu keberadaan Goda. Penyerangan itu membuat semua murid kelas 3D sangat emosi dan ingin melakukan balas dendam. Namun Yamaguchi menghentikan mereka agar tidak bertindak gegabah. Yamaguchi meminta murid-muridnya untuk tidak membalas dengan perkelahian karena itu akan sia-sia. Daripada berkelahi, lebih baik mereka menyerahkan masalah ini kepada polisi agar tidak ada lagi yang terluka. Kazama dan teman-temannya lalu menenangkan diri dengan bersantai di tepi sungai. Akan tetapi di sana, mereka tiba-tiba kembali didatangi oleh Goda, yang kali ini memberikan mereka kesempatan bila mereka bergabung dengan Goda, maka Goda akan memaafkannya. Ogata tentunya langsung menolak hal itu dan mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk berkelahi dengan mereka, karena Ogata dan teman-temannya ingin lulus tanpa adanya masalah. Mendengar itu, Goda pun menyeret mereka semua ke gudang kosong dan membantai mereka semua meskipun tidak melawan sama sekali. Kejadian itu membuat Kazama mendapatkan luka yang serius dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Yamaguchi dan murid-murid kelas 3D yang mendengar kabar itu lalu datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kazama. Natsumi memberitahu bahwa Kazama mendapatkan luka parah dan masih dalam keadaan koma. Mendengar itu, Yamaguchi sangat khawatir dan meminta Natsumi agar menyelamatkan Kazama bagaimanapun caranya. Murid-murid kelas 3D yang sangat terpukul dengan kejadian itu kali ini tidak bisa menahan kemarahannya atas kelompok Goda. Ogata pada akhirnya menggerakkan semua murid kelas 3D untuk balas dendam kepada Goda. Di sisi lain, Yamaguchi mendapatkan panggilan telepon dari Tetsu dan Minoru kalau muridnya terlihat berlarian dengan penuh kemarahan. Mengetahui itu, Yamaguchi yang khawatir pun langsung pergi untuk mencari murid-muridnya. Sementara itu, murid-murid kelas 3D telah bertemu dengan Goda dan seluruh anggotanya, yang ternyata diperlengkapi dengan senjata. Singkat cerita, pertarungan itu dengan mudah diungguli oleh Goda, hingga menyisakan Ogata sendirian yang masih sanggup melawan. Beruntung di saat mereka akan menghabisi Ogata, Yamaguchi kembali datang untuk menyelamatkan muridnya. Yamaguchi lalu maju mengalahkan anak buah Goda satu persatu, sambil menasehati Goda agar tidak melakukan balas dendam dengan kekerasan. Namun Goda yang keras kepala tidak mendengarkan perkataan Yamaguchi dan berusaha untuk menyerang Yamaguchi, hingga membuat Yamaguchi harus menumbangkan Goda dengan satu pukulan telak. Melihat itu, Ogata pun berusaha menyerang Goda, namun Yamaguchi menghentikannya dan berkata jangan bertindak ceroboh, sebab bila mereka membalas kekerasan dengan kekerasan, maka hanya akan menimbulkan korban baru lagi. Yamaguchi mengatakan bahwa hidup semua muridnya sangat berharga, begitupun dengan Goda. Yamaguchi perlahan mencoba kembali menyadarkan Goda agar berubah dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hingga akhirnya setelah melihat pengampunan Yamaguchi, Goda pun bisa tersadar dan merasa bersalah atas perbuatannya itu. Esok paginya, Kazama akhirnya telah terbangun dari komanya. Setelah terbangun, Kazama mengatakan kalau ia memimpikan semua murid-murid kelas 3D menghadiri upacara kelulusan. Yamaguchi lalu mengabarkan hal ini kepada semua murid-muridnya yang seketika membuat mereka semua sangat lega dan berteriak bahagia. Namun sayangnya, atas kejadian pembalasan kepada Goda, surat kabar ramai-ramai mengabarkan bahwa murid-murid SMA Akado terlibat aksi tawuran dengan kelompok gangster. Para orang tua wali murid datang ke sekolah dan mendesak kepala sekolah agar mengeluarkan semua murid kelas 3D.
untuk menunjukkan bahwa sekolah sangat tegas terhadap aksi-aksi kekerasan. Yamaguchi yang berada di sana tentunya membela murid-muridnya dengan mengatakan bahwa mereka belum terlalu dewasa dan mudah membuat kesalahan. Oleh karena itu, sebagai guru dan orang dewasa, sudah semestinya mereka membenahi kesalahan murid-muridnya. Namun meski begitu, para orang tua murid tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja dan menuntut Yamaguchi untuk berhenti sebagai gantinya. Akan tetapi, murid-murid kelas 3D datang dan menolak permintaan itu. Mereka mengatakan kejadian kemarin adalah murni kesalahan mereka dan bukan tanggung jawab dari Yamaguchi. Bila sekolah ingin mencari siapa yang salah atas kejadian kemarin, maka mereka semualah yang bersalah atas itu. Yamaguchi tentunya tidak menerima pengorbanan muridnya itu dan menasehati mereka bahwa mereka masih terlalu muda untuk mengambil tanggung jawab sendirian. Yamaguchi ingin murid-muridnya tumbuh dan mempelajari banyak hal hingga mereka dewasa. Yamaguchi meminta maaf atas apa yang diperbuat semua muridnya dan siap bertanggung jawab penuh tanpa melibatkan para murid. Setelah pertemuan itu, semua murid kelas 3D merenungi perbuatan mereka di dalam kelas bersama Yamaguchi sambil menunggu keputusan dari manajer sekolah. Di sini, semua murid kelas 3D meminta maaf pada Yamaguchi karena selalu membuatnya dalam masalah. Namun Yamaguchi menenangkan mereka semua dan mengatakan agar jangan khawatir karena ia tidak akan membiarkan mereka dikeluarkan dari sekolah. Manajer sekolah lalu datang memberitahu mereka semua bahwa mereka hanya akan diskors selama 2 pekan dan tidak jadi dikeluarkan. Bahkan Yamaguchi juga tidak dihukum dan akan tetap membimbing muridnya sampai hari kelulusan nanti. Hal itu membuat Yamaguchi dan semua muridnya merasa lega dan berterima kasih kepada manajer sekolah. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, Yamaguchi akhirnya bisa bertemu kembali dengan murid-muridnya. Bahkan Kazama juga sudah bisa kembali bersekolah. Yamaguchi kemudian mengajak muridnya untuk berjuang bersama-sama sampai hari kelulusan nanti tiba. Fight